Shalom, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali kita boleh berjumpa kembali di dalam renungan harian Kristen hari ini, 26 Februari 2022. Saya menyapa saudara-saudaraku yang tetap setia di dalam mendengarkan renungan pada hari ini. Puji syukur kita kepada Tuhan karena kasih-Nya yang begitu besar yang mempersatukan kita boleh bersama-sama di dalam mendengarkan renungan harian pada saat ini. Saudara-saudaraku, kita percaya bahwa anugerah Tuhan sungguh berlimpah di dalam kita dan kita tidak menyia-nyiakan setiap waktu kesempatan yang sudah Tuhan berikan kepada setiap kita. Nah, saudaraku, sebelum kita memulai aktivitas kita, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, sungguh kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena saat ini Engkau menyatakan kasih-Mu yang begitu besar kepada setiap kami. Kasih agape, kasih tanpa syarat yang Tuhan nyatakan di dalam hidup kami. Sehingga dari mulut kami akan keluar ucapan syukur yang mempermuliakan nama Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau yang menyertai kami, karena Engkau adalah Allah Immanuel buat setiap kami. Bapa kami yang di surga, berkati setiap kami Tuhan, kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Urapi kami, biar kami punya hati yang taat, hati yang rela untuk dibentuk, dan kami mau sepenuhnya tunduk kepada firman-Mu. Penuhi kami ya Tuhan, kuasai hidup kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga setiap firman yang kami dengar menjadi rema, menjadi kekuatan, menjadi teguran bagi kami, bahkan menjadi penasehat bagi hidup kami. Terima kasih Bapa, ini doa kami, syukur kami. Kami percaya bahwa firman-Mu akan tinggal di dalam kami. Terima kasih Bapa yang baik. Terpujilah nama-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, judul kebenaran firman Tuhan yang akan kita dengarkan pada saat ini adalah Bila Kekuasaan Menjadi Tujuan. Firman Tuhan ini tertulis di dalam 1 Raja-Raja 15 ayat 25 sampai 16 ayat 7. Mari kita buka kitab kita bersama-sama. Saya akan membacakan sebagian dari firman Tuhan ini. Nadab, Raja Israel. Nadab anak Yerobeam menjadi raja atas Israel dalam tahun kedua zaman Asa, Raja Yehuda. Ia memerintah atas Israel 2 tahun lamanya. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, serta hidup menurut tingkah laku ayahnya dan menurut dosa ayahnya yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula. Dan Baesa bin Ahia dari kaum Isakar mengadakan persepakatan melawan dia. Baesa menewaskan dia di Gibeton yang termasuk wilayah orang Filistin, sedang Nadab dan seluruh Israel mengepung Gibeton itu. Baesa membunuh dia dalam tahun ketiga zaman Asa Raja Yehuda dan menjadi raja menggantikan dia. Segera sesudah ia menjadi raja, ia membunuh seluruh keluarga Yerobeam. Tidak ada yang bernafas yang ditinggalkannya hidup daripada Yerobeam, sampai dipunahkannya semuanya, sesuai dengan firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan hambanya Ahia, orang Silo itu. Oleh karena dosa-dosa yang telah dilakukan Yerobeam, yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula, oleh sebab sakit hati yang ditimbulkannya pada Tuhan,
Allah Israel. Baesa, Raja Israel. Dalam tahun ketiga zaman Asa, Raja Yehuda, Baesa bin Ahia menjadi raja atas seluruh Israel di Tirza. Ia memerintah 24 tahun lamanya. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, serta hidup menurut tingkah laku Yerobeam dan menurut dosanya yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Yehu bin Hanani melawan Baesa, bunyinya, oleh karena engkau telah kutinggikan dari debu dan kuangkat menjadi raja atas umatku Israel, tetapi engkau telah hidup seperti Yerobeam dan telah menyuruh umatku Israel berdosa, sehingga mereka menimbulkan sakit hatiku dengan dosa mereka. Kemudian Baesa mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, dan ia dikuburkan di Tirsa, maka Ela anaknya menjadi raja menggantikan dia. Juga dengan perantaraan Nabi Yehu bin Hanani, firman Tuhan datang melawan Baesa dan melawan keluarganya, baik karena segala yang jahat yang telah dilakukannya di mata Tuhan, sehingga ia menimbulkan sakit hati Tuhan dengan perbuatan tangannya, dan dengan demikian menjadi sama seperti keluarga Yerobeam, maupun oleh karena ia telah membunuh Yerobeam. Saudaraku, perikop ini menceritakan berakhirnya dinasti Yerobeam dan Baesa naik tahta di kerajaan Israel. Pada saat yang sama, kerajaan Yehuda dipimpin oleh Asa di bawah pemerintahan Ahasa selama 41 tahun. Yehuda tentram. Sebaliknya, kerajaan Israel bergolak terus. Selama pemerintahan Asa, mereka berganti pemimpin sebanyak 6-7 kali. Di antaranya berturut-turut ada Nadab, Baesa, Ela, Zimri, Tibni, dan Omri yang saling menjatuhkan dan membunuh. Sejak Yerobeam dari suku Israel menjadi raja Israel, lemah dan sering berganti raja. Setelah Yerobeam mangkap, Nadab anaknya menggantikan dia. Ia memerintah 2 tahun lamanya. Ketika ia dan pasukannya sedang mengepung kota Gibeton, Baesa dari kaum Isakar membunuhnya. Kota Gibeton adalah kota di wilayah dan yang dulu disebut ataupun direbut oleh Daud dari bangsa Filistin. Kota tersebut kembali jatuh ke tangan orang Filistin karena bangsa menjadi lemah setelah kerajaannya terpecah. Nadab berusaha merebutnya kembali, tetapi nahasnya ia dibunuh bukan oleh musuh melainkan oleh kepala tentaranya sendiri. Kemudian Baesa membunuh seluruh keturunan Yerobeam seperti dinubuatkan Nabi Ahia. Ia pun melakukan kejahatan yang sama dengan Nadab dan Yerobeam, sehingga mendapat teguran keras dari Nabi Yehu. Nabi Yehu bernubuat bahwa ia akan mengalami hal yang sama dengan Yerobeam. Baesa adalah alat Allah untuk menggenapi nubuat Ahia kepada Yerobeam. Namun, kehidupan Baesa bin Ahia dari suku Isakar ternyata tak berbeda dari kehidupan Yerobeam. Dia agaknya lupa bahwa keberadaannya sebagai raja adalah atas perkenanan Allah. Allah dalam nubuat Yehu dengan jelas mengatakan bahwa Baesa adalah debu yang telah diangkat begitu mulai menjadi raja. Tetapi ketika menjadi raja, Baesa tak memperlihatkan diri sebagai alat Allah. Dia malah mengangkat diri menjadi Tuhan dengan melakukan apa yang jahat di mata Allah. Dia tidak mau lagi menjadi hamba Allah. Karena dia tidak mau lagi menjadi hamba Allah, Allah pun menghukumnya. Kejamkah Allah dalam hal ini?
Sejatinya hal ini adalah lumrah. Sebagai contoh dalam dunia persilatan, dalam dunia usaha, komisaris, perusahaanlah yang mengangkat direktur eksekutif untuk menjalankan perusahaannya. Sebagai direktur tentu saja dia akan dibayar paling tinggi di antara semua orang yang bekerja dalam perusahaan tersebut. Sang direktur adalah orang kepercayaan komisaris. Nah, jika komisaris memecat sang direktur karena lalai menjalankan tugasnya, apakah komisaris tersebut telah bertindak sewenang-wenang? Demikian pula dengan kisah Baesa juga Nadab. Sebagai Raja Israel, mereka berdua seharusnya menjadi teladan bagi umat, dan itulah yang tidak mereka lakukan. Ketika kekuasaan menjadi tujuan, orang menjadi sibuk memperebutkannya. Ketika berhasil mendapatkannya, kekuasaan itu dipergunakan untuk mempertahankan kedudukannya. Akibatnya, terciptalah lingkaran setan. Banyak orang yang berebut dan saling menjatuhkan sehingga kejahatan merebak. Sebaliknya, kuasa bisa menjadi alat untuk melayani kebaikan yang lebih besar. Sebab kuasa Tuhanlah berwenang untuk mengendalikan orang lain. Namun, kuasa adalah kemampuan untuk mempengaruhi dan menginspirasi orang lain. Dengan demikian, perubahan keadaan yang ditandai dengan adanya kebaikan menjadi selaras dengan kehendak Allah. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan yang dapat kita dengar pada hari ini, saudaraku. Mari kita satukan hati kita untuk berdoa. Bapa kami yang di surga, kami sungguh bersyukur buat firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Ajar kami ya Tuhan, urapi kami. Pakai kami Tuhan, untuk dapat melakukan segala sesuatunya seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, Engkau sungguh baik Tuhan. Kau sungguh ajaib bagi setiap kami hamba-hamba-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Kami percaya hari-hari kami akan penuh dengan kebijaksanaan daripada Tuhan. Hari-hari kami akan penuh dengan kasih Tuhan yang berlimpah, dengan sukacita Allah yang sungguh nyata dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami bangga kepadamu Tuhan. Kami percaya Tuhan yang memberkati setiap kami, anak-anak-Mu dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Semangat pagi dan semangat beraktivitas saudara-saudaraku. Tuhan Yesus memberkati.